Peradaban dunia sekarang dikuasai Barat. Ciri peradaban Barat, kata Hamid Fahmi Zarkasi, adalah scientific worldview, pandangan hidup keilmuan. Artinya, cara pandang terhadap dunia ini hanya dilihat dari sudut keilmuan semata. Menurut pandangan Barat, masih kata Hamid, pemegang gelar master dalam bidang filsafat dari University of Birmingham, Inggris ini, hal-hal yang tidak dapat dibuktikan secara empiris tidak dapat diterima. Dari sinilah kemudian berkembang paham seperti empirisme, rasionalisme, dan postmodern, termasuk lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau populer disebut LGBT berkembang pesat di Barat. Bahkan beberapa negara di Barat sudah mengakui secara syah perkawinan sejenis. Di Indonesia, LGBT juga berkembang cukup pesat. Akankah LGBT akan diakui di Indonesia? Dan apakah Islam bisa berkompromi dengan pandangan Barat? Inilah pandangan Hamid Fahmi Zarkasi, doktor dari Malaysia yang juga putra pendiri Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Perbedaannya menurut saya adalah cara pandang, Pak. Cara pandang itu luas. Ya. Cara pandang terhadap kehidupan, cara pandang terhadap manusia, cara pandang terhadap ilmu, cara pandang terhadap teknologi, cara pandang terhadap alam semesta. Beda sama sekali. Terhadap manusia aja misalnya ya. Apa konsep manusia yang ada di Barat itu sangat berbeda dengan konsep manusia di dalam Islam. Ya. Makanya dalam Islam tidak ada dan tidak akan pernah ada konsep pernikahan sejenis. Karena itu menyalahi konsep manusia. Tapi di Barat tidak ada masalah. Dan sekarang ini secara aklamasi psikolog-psikolog Barat sudah mengatakan bahwa pernikahan sejenis adalah normal. Padahal dulu tidak. Ya, berarti dia salah paham terhadap konsep manusia. Itu salah satu contoh aja. Nah, kemudian bagaimana konsep akhirnya kemudian menjadi perilaku kan. Bagaimana perilaku mereka berdasarkan konsepnya yang seperti begitu itu. Nah, muncullah banyak sekarang feminisme, kesetaraan gender, dia ingin menyamakan laki dan perempuan secara holistik. Ya kan, berarti nggak paham bahwa dia ada kodrat wanita yang sudah Allah ciptakan seperti begitu, kodrat laki-laki yang diciptakan seperti begitu, yang tidak bisa disamakan. Nah, itu. Nah, ini kita seperti dipaksa-paksa untuk menyamakan ide kesetaraan gender itu, dan itu menunjukkan kesalahpahaman yang sangat fatal itu. Saya selalu mengkritik Barat ini dari aspek epistemologis, Pak. Jadi problem ilmu dan problem benar dan salah. Ya. Barat ini mempunyai worldview, pandangan hidupnya sendiri, keyakinannya sendiri, kulturnya sendiri, basic belief-nya sendiri. Ya. Yang itu apabila dirumuskan secara detail dan secara teliti, kemudian kita hadapkan dengan Islam, sangat incompatible. Tidak sama. Apa yang dianggap benar di Barat itu tidak selalu benar di dalam Islam. Karena di Barat ada dua misalnya, kebenaran objektif dan kebenaran rasional misalnya. Ya, kebenaran objektif adalah situasi di mana realitas itu sudah ada di dalam masyarakat, secara objektif ada di situ, dan itu adalah benar. Ya. Nah, yang paling cocok sekarang ini adalah kalau kita berbicara LGBT dan pernikahan sejenis. Ya. Karena ada di masyarakat. Real di dalam masyarakat, orang mempraktekkan, ya, semua orang setuju. Jadi undang-undang bahwa itu adalah sebuah realitas sosial yang benar. Nah, itu kebenaran bagi mereka. Islam tidak bisa menerima kebenaran berdasarkan fakta sosial saja gitu ya. Itu. Nah, kalau kita anti kepada cara berpikir seperti itu, apa kita anti Barat? Kan tidak. Nah, Barat sendiri kalau kita berbicara mengenai Islam dari perspektif Islam juga nggak suka, Pak. Harus pakai perspektif Barat. Sekarang kriteria moderat ya.
Moderat dalam pengertian orang-orang Barat sekarang ini adalah orang yang menerima pluralisme agama, feminisme, humanisme, demokratisasi. Itu namanya orang moderat. Nah, bagi kita moderat itu bukan seperti begitu. Moderat itu tawasud bahasa Islamnya. Nah, wasatiyah. Wasatiyah bukan moderat. Ya. Ummatan wasaton. Nah, umat yang di tengah-tengah antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Atau ekstrim di dalam beragama dan ekstrim di dalam kehidupan dunia. Nah, Islam ada di tengah-tengah itu. Kalau mau di bridging lagi menjadi sikap-sikap yang disebut dengan wasatiyah, itu bisa panjang. Ya. Nah, di sini problemnya. Anda punya istilah, saya punya istilah. Kalau kita berbeda, kenapa Anda bilang bahwa saya anti kepada Anda? Nah, jadi kalau orang menuduh kita anti Barat, itu sebenarnya orang itu ke barat-baratan. Iya. Dan saya yakin bahwa ada persamaan antara Islam dan Barat dan ada perbedaan yang tidak bisa dijembatani. Ini yang perlu digarisbawahi oleh seluruh cendekiawan Muslim. Ya, mengkritik Barat itu adalah sebuah kerja intelektual. Ya. Nah, kerja intelektual itu jangan hanya dianggap mengkritik. Kita juga mengambil apa yang bagus di Barat. Tidak ada masalah di dalam Islam. Karena proses yang disebut dengan borrowing dalam semua peradaban itu terjadi. Zaman Nabi aja kan memakai besi bajanya Yahudi. Besi perangnya Yahudi. Pinjam itu. Nah, kemudian cara berdagangnya Nabi itu ikut syariat yang mana ketika tidak seluruh syariatnya yang ikut masyarakat yang ada pada waktu itu. Nah, ini. Jadi mindset membuat anti dan kontradiktif seperti begini ini menurut saya justru itu berbahaya. Berbahaya. Ya kalau kita bicara masalah ilmu pengetahuan ya. Sebenarnya kita punya sebuah program yang namanya Islamisasi ilmu pengetahuan Barat atau kontemporer. Di dalam proses Islamisasi itu kita membuang yang tidak sesuai, mengambil yang sesuai. Dan tidak semua yang di Barat itu kita buang. Kita ambil, kemudian kita verifikasi, kita masukkan di dalam Islam. Itu. Ya, contoh paling sederhana adalah dalam masalah ekonomi syariah. Ekonomi syariah kan tidak membuang semua paham ide dan konsep-konsep kapitalisme. Kita masih mengambil sistem asuransinya, kita mengambil sistem perbankannya, ya, kita masih mengambil sistem perdagangan internasionalnya. Nah, itu bukti bahwa di dalam ilmu kita tidak bisa hitam putih.